Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat ya Ibu? Masya Allah, masih muda-muda semua ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Bu, kita diamanati oleh guru kita Ustaz tadi. Sebelum isi ceramah disuruh baca sholawat dulu. Tadi sudah diawali dengan baca Quran. Kita awali lagi dengan sholawat Rohatil halaman 10 kisah sang Rasul. Ini sekelumit kisah Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau, ayahanda beliau, ibunda beliau, kakak, paman, kakek, ya, kapan Nabi Muhammad dilahirkan, usia berapa Nabi Muhammad berdagang dan dijadikan Nabi. Itu semua ada di kisah sang Rasul, ciptaan Habib Rizik Syihab. Ya, dan ini kita harus hafalkan, ajarkan anak kita untuk tahu sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampun semua Bu? Sampun geng? Mari kita bersama-sama. Mohon maaf kalau suara saya kurang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa harikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa harikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa harikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa harikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya.
kita pada pagi hari ini selalu dan selalu menambah cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnita 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid fajma'na yawmal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut dan ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama guru kita semua, Ustaz Aki Abdillah, kita doakan semoga beliau senantiasa diberi umur panjang oleh Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat Allahumma. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keluarganya dari orang-orang zalim Allahumma. Semoga Ustaz Adi Abdillah guru kita semua diberi kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma. Dan semoga Ustaz Adi Abdillah dimudahkan segala dakwahnya untuk kita semua dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang kami cintai, kami hormati ibunda ahli surga insyaallah, para pecinta Nabi Muhammad, para perindu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa hadir majlis di rumah yang mulia, di rumahnya Allah yang penuh barokah, tempat yang istimewa. Semoga kita semuanya keluar dari tempat ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang istimewa Allahumma. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di hari yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan suara ini dijadikan oleh Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti puncaknya, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para orang tua kami sebelumnya perkenalkan kita diamanah di Ustaz Ati Abdillah. Nama saya Firman ya, panggil aja Mas, jangan Pak ya, karena masih muda ya. Ada yang bisa nebak umur saya berapa Bu? Yang bisa berapa? 12. Wah ini fitnah ini. Berapa? 28. Ada yang 28, ada yang 12. Saya setuju yang 12 itu. Masya Allah. Dia kurang lebih di bawah 30, di atas 30. Okay. Ya, semoga kita senantiasa diberi oleh Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kalau umur panjang tapi nggak taat percuma. Kalau umur panjang tapi nggak sehat percuma. Jadi umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Nah, alhamdulillah saya kenal Ustaz Ati dulu dari salah satu pengajian beliau pas kita hadir di acara akikah Pak Ramadan. Mungkin ada yang tahu, beliau orang kaya luar biasa. Kayak di situ terus beliau cerita-cerita, ternyata Ustaz Ati anaknya mondok di Al-Baja. Nah, di situ kita ngobrol, kebetulan kami juga pernah mondok di Al-Baja. Okay. Tapi Ustaz Ati Al-Bajanya Purbalingga atau Purwokerto ya? Purbalingga ya. Oh ya,
Ya alhamdulillah kita ngobrol, terus hatinya nyambung, ya langsung jatuh cinta. Alhamdulillah jatuh cinta dalam arti apa? Dalam arti berjuang di dalam dakwah, mengurusi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya bersyukur dipertemukan oleh beliau dan kita pun belajar banyak, Bu. Salah satunya ketika kita tanya, Bu, kita pernah diajak di salah satu pengajian Bantul, Bu. Jauh ternyata pengajiannya. Sampai sana jamaahnya nggak sebanyak ini, Bu. Sedikit, paling beberapa orang lah. Saya cuma tanya, ya Ustaz, kenapa Ustaz antum mau pengajian jauh, tapi jamaah sedikit tok, Ustaz? Terus Ustaz kenapa Mas? Gitu kan. Lah emang kenapa kalau jamaah sedikit? Lah Ustaz, jauh loh Ustaz, jamaah sedikit gak malas ngajarnya, saya ngomong gitu. Terus kata Ustaz tadi, ya Mas Firman, ketahuilah yang melihat majelis kita itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jamaahnya banyak tapi Allah nggak ridho, percuma ya Mas. Tapi kalau jamaah sedikit, kita ikhlas, tidak ada sombong di dalam hati kita, istiqomah ingin mengajarkan umat Nabi Muhammad menjadi wanita soleha, menjadi bapak-bapak yang soleh juga, maka itu yang menjadikan sebab Nabi Muhammad rindu dan cinta, dan insya Allah Allah ridho dengan majelis kita. Saya langsung, Masya Allah Ustaz, luar biasa jawabannya. Karena apa? Kalau jamaahnya banyak di dalam hati kita yang selama sholat, oh jamaah saya banyak, oh. Nah di sini bisa menjadikan sebab ridho Allah tuh tidak turun. Maka dari itu yang melihat majelis kita, siapa punya hati di tempat ini, mau pengajian 5 top, 3 orang top, bahkan 1 top, ya nggak ada ya 1 top, paling 3-4 orang. Tapi kalau diridhoi oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad, itu yang menjadikan kita masuk surga. Tapi kalau jamaahnya banyak, tidak diridhoi percuma. Tapi kita berdoa semoga jamaahnya semakin banyak, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Itulah sedikit cerita asli saya Tegal Jawa Tengah. Gitu, Tegal ya, yang bahasanya itu luar biasa sekali, ya kayak gendang semua suaranya, ya kayak gendang semua. Nah itu saya asli Tegal, Bu. Saya merantau di Yogyakarta, mendapatkan istri, ya alhamdulillah istri 1, Bu. Ya. Saya baru 3 tahun di Yogyakarta, asli istri Jogja dekat ini di Kalasan juga, Bu, kita, Bu. Terus ketemu Ustaz Adi, alhamdulillah cocok. Kita berkolaborasi, ya, untuk dakwah, berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu kisah singkat perjalanan saya di Yogyakarta. Baik, Bu, dan saya pernah dulu mondok di Pekalongan. Saya dulu kecilnya juga mondok di Pekalongan, pernah juga di Cirebon setelah saya lulus SMK. Nah, saya mondok di, ya para orang tua kami tahu pastinya, ibu semuanya tahu, di Buya Yahya, ya. Tapi saya juga nggak sampai terus, tapi beberapa tahun saya mondok, ketika itu ya ada sesuatu yang harus saya pulang ke rumah, akhirnya saya diizinkan, ya semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah para orang tua kami, Masya Allah, ketika anak muda berjuang di jalan Allah semuanya mudah, Bu. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada saya, kepada keluarga saya. Bahkan awal saya masuk Yogyakarta, baru akad nikah 2 hari sama Pak RT sama Pak RW, itu saya dijadikan rois, Bu. Ya, rois tahu ya, yang mandiin mayit. Saya kaget, Bu, rois itu apa, Pak? Itu Mas yang nanti mandiin mayit. Masya Allah, Mas. Baru 2 hari di Yogyakarta langsung dijadikan rois. Kirain apa kan? Oke lah kalau mimpin tahlil, oke lah kalau baca doa, oke lah kalau mimpin apa-apa. Ini mayit, Bu, Masya Allah. Kan kalau di pesantren kan cuma praktek gitu ya, nggak mayit asli dulu. Nah ini baru pertama kali saya mandi di Yogyakarta, baru tahun kayak mayit asli gitu ya, yang udah meninggal. Dan kebetulan 2 hari saya diangkat. Saya awalnya minta nanti dulu, saya minta doa istighfar, saya minta petunjuk sama Allah. Dalam hati saya sebenarnya saya belum pantas kan, cuma nanti saya takutnya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu
jadi rois? Kenapa kamu nggak mau berjuang untuk umat Nabi Muhammad? Takutnya seperti itu, karena udah punya ilmu, kenapa nggak dimanfaatkan? Nah akhirnya saya mau, bismillah, 3 hari saya jadi rois. 3 hari kemudian ada orang meninggal, perempuan RT datang ke saya. Pertama pengumuman innalillahi biasa datang ke saya. Mas, tolong mas, bantu untuk mensucikan mayit mas. Masya Allah mas, ini baru 3 hari jadi rois, 3 hari kemudian ada yang meninggal bu. Ini sudah jalan Allah. Perempuan masih muda lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Akhirnya kan nggak boleh laki-laki kan bu. Akhirnya saya kumpulkan ibu-ibu, saya pandu mereka yang menyucikan, niatnya bagaimana dan sebagainya. Setelah ngafani barulah kita mendoakan, menyolatkan dan sebagainya. Itu pengalaman luar biasa, Masya Allah. Dan ketika saya kumpulan, bukan sombong ya bu, ini cerita aja ya. Ketika kumpulan rois itu setiap tahun bu, dari lurah, dari Pak Lurah ya, biasalah ada jatah berkah, rezeki berkah ya setiap tahun ya, nominalnya berkah sekali lah, 100 ya, kurang lebih 175 juta bu dapat, nolnya dikurangin banyak bu ya. 175.000 dapat sarung ya, paling 175.000 bisa buat makan setahun, alhamdulillah ya saya syukuri. Dan di situ bu, ketika kumpulan rois rata-rata semuanya bapak-bapak dan semuanya tua bu. Saya aduh kadang gak pede, Masya Allah, beliau rata-rata bapak rois, Mbah Kaum kan tua gitu. Makanya ketika di kampung saya panggil Mbah Kaum, saya gak mau, jangan Mbah Kaum, ganti Mas, saya gak mau. Mas Kaum itu baru pertama kali itu sejarah ya. Saya gak tahu apa itu Mbah, saya belum jadi Mbah, cucu ya belum gue. Akhirnya Mas aja Pak, Mas aja daripada panggil Mas Kaum ya. Ya itu sedikit cerita bu. Baik, kita masuk ke majelis ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ibunda-ibundaku, Insya Allah yang ahli surga semuanya, teruslah berjuang dan istiqomah di dalam majelis. Guru, ibunda semuanya, Ustaz Adi Abdillah, Masya Allah, beliau serius berjuang di dakwah. Dan beliau lagi di Mekah kan, Masya Allah, selalu mendoakan. Pasti guru itu tidak pernah tidak mendoakan jamaahnya. Maka yang sudah berkumpul belajar bersama dengan Ustaz Adi, insya Allah Ustaz Adi akan mendoakan ibu semuanya. Yang didoakan oleh orang soleh, maka tidak lagi insya Allah doanya akan diijabah ya. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini di bulan Ramadan, bulan penuh mulia bu, bulan yang penuh barokah. Tidak ada bulan yang paling istimewa kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Makanya bulan yang dinamakan yang paling mulia di hadapan Allah dan dicintai oleh para ulama bahkan Nabi Muhammad itu bulan Ramadan ya. Sayyidul Syuhur, jadi tuan sultannya bulannya itu bulan Ramadan. Semua amal kebaikan dilipat gandakan, bahkan pahala-pahala sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala wajib, saking luar biasanya. Maka yang punya kesalahan sama Allah, sebesar apapun kemaksiatan kita di hadapan Allah, ayo taubat, minta ampun sama Allah. Karena cinta, kasih, rahmat Allah itu lebih besar, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa kita semuanya. Maka dari itu semuanya di bulan ini yang bulan mulia, ayo tambah amal kebaikan kita. Mohon maaf sama Allah, mohon maaf benar-benar. Pintu maaf itu dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapet-rapetnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ini pokoknya jor-joran, bahasanya itu jor-jorannya. Allah tumpahkan ruah pahala kepada orang-orang yang mau berjuang di bulan Ramadan. Siang hari panas, tapi ibu-ibu semuanya mau hadir di tempat ini ya. Masih ada orang yang belum dipermudah oleh Allah hatinya, wah pengajian mana, bosan. Bahkan ada orang, Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik ya, kita semoga doakan orang tersebut dapat hidayah. Ada orang bilang, bu pengajian terus kok bu, orang stres kok pengajian terus. Astagfirullah,
pengajian terus kok stres, yo ini sih stres sih ngomong, ya. Tapi jangan dijawab ya. Ada itu orang tua kami cerita, ya jawab, Masya Allah pengajian terus ibu, setiap berangkat pengajian lagi, pengajian lagi. Akhirnya tetangga ngomong, bu, pengajian terus ya, enggak stres pengajian terus. Wah gini, sing tidak mau ngomong lah, sing stres kayak kowe ya. Ya, Masya Allah ya orang para hadirin bunda ditanya majlis kok. Ya, hadir majlis gak bilang stres. Masya Allah, inilah orang yang belum dikasih rindu sama Allah majlis. Salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya di saat hamba tersebut dimudahkan dalam kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan apapun, kalau hati ibu langsung ada rasa rindu dan ingin meluncur ke dalam kebaikan, itu salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya. Ada pengajian ini, Ustaz hati-hatilah jam ini, Ustaz siapa, Ustaz Fulan jam ini, pengajian langsung hatinya rindu ingin hadir majelis. Maka disitulah salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya. Tapi sebaliknya, jika ada kebaikan tapi Allah mempersulit, tanda hamba tersebut tidak dicintai oleh Allah. Ada jadwal pengajian ini jam ini Ustaz ini biasa tok, hatinya biasa, males lah, mending turu, mending jalan-jalan, mending ke Pamela belanja. Pengajian ini, hati seperti ini yang belum diberikan kemudahan oleh Allah, maka disitulah naudzubillah min dzalik, salah satu tanda Allah tidak cinta kepada hambanya. Tanda Allah tidak cinta kepada hambanya juga di saat dia melakukan kemaksiatan, maka hamba tersebut dipermudah. Contoh, mau maling dipermudah, mau zina dipermudah, mau mabuk dipermudah, maka ini salah satu juga tanda bahwasanya hamba Allah tidak dicintai. Maka hati-hati orang tua kami. Tapi ketika kita mau melakukan kemaksiatan tapi dipersulit oleh Allah, janganlah, takut sama Allah. Mau melakukan kemaksiatan, mau ambil dompet orang, tapi Allah, ini dompet orang disisa, Allah diterang. Inilah ketika dia tidak jadi ngambil dan merasa takut ketika ingin melakukan kemaksiatan, maka itu salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya. Semoga yang hadir di tempat ini yang dimudahkan oleh Allah, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang saling cinta karena Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para orang tua kami, para hadirin ibundaku yang kami cintai, kami hormati, bahwasanya poin pertamanya ini kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu masalah silaturahim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah kita untuk bersilaturahmi jasadnya, ya. Silaturahmi itu ada dua, Bu. Silaturahmi jasad dan silaturahmi batin. Ini ibunda-ibundaku semuanya, kita semuanya yang hadir di tempat ini baru dimudahkan oleh Allah, jasadnya berkumpul, zahirnya berkumpul, maka ini silaturahmi yang pertama, silaturahmi jasad. Tapi ada silaturahim yang lebih tinggi tingkatannya daripada silaturahmi jasad maupun zahir, yaitu silaturahmi batin. Bagaimana silaturahmi batin? Di saat ibunda-ibundaku semuanya pulang dari majlis ini, tidak lupa mendoakan teman sesama majlis. Dan ini masih banyak hamba melupakan ini semuanya, Bu. Siapapun, saya selalu ingatkan kepada siapapun yang memiliki majlis rutinan dimanapun, hari apapun, jam berapapun, kalau sudah hadir majlis, sudah dimudahkan oleh Allah jasad kita, zahir kita untuk bertemu teman, untuk bisa bersilaturahim, maka hatinya harus ditata dan jadikan hatinya juga sambung silaturahim. Caranya bagaimana? Keluar dari tempat ini, dari tempat pengajian ini, jangan lupa di malam hari setelah sholat kita doakan teman kita. Ya Allah, si fulan ibunda itu, ya Allah, namanya Ibu Siti, Ibu Nurjana, Ibu Nurfia, Ibu Khadijah, kami mohon ya Allah, teman-teman kami semua ya Allah, yang satu majlis dengan kami mohon ya Allah, jadikan mereka semuanya hamba-hamba yang kau cintai. Semoga suaminya makin cinta ya Allah, rumah tangganya makin harmonis ya Allah. Semoga rezekinya semakin berlimpah ruah, yang sempit rezeki diluaskan ya Allah, yang banyak hutang semoga dimudahkan untuk bayar hutangnya. Pertanyaan saya,
Apakah kita sudah melakukan itu? Insya Allah di sini sudah lah ya. Itu masih sana yang belum. Sini sudah, insya Allah habis sudah semuanya ya. Insya Allah itu jauh di sana Bu, jauh tengah sana ya. Sini insya Allah majlisnya sudah mendoakan semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka keluar dari tempat ini, poin yang pertama, selalu doakan teman-teman kita. Ya, kalau nggak kenal, doakan yang kenal. Setelah itu ya Allah, seluruh jamaah pengajian apa ini namanya? Sahabat Quran semuanya ya Allah. Ustaznya yang hadir semuanya ya Allah, jadikan kami perkumpulan yang saling mencintai karena jauhkan kami dari kedengkian dan jadikan setiap perkumpulan kami ya Allah menjadi muqaddimah telah bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Karena yang hadir di tempat ini itu banyak macamnya, banyak variasinya. Mungkin ada hutang yang belum lunas, ya. Mungkin ada yang susah rezekinya, lagi sempit, lagi cecel sama suaminya, lagi ribet sama anaknya susah. Maka hati ketika sudah sambung, ketika kita sudah mudah mendoakan teman-teman kita yang hadir majelis, maka itu salah satu tanda bahwasanya hati kita bersih. Maka di saat dimudahkan oleh Allah hatinya untuk sambung dengan hati temannya, maka jasadnya akan baik. Tapi kalau jasadnya ya, hatinya belum sambung, belum tentu ini menjadi orang baik. Contoh, pakaiannya bagus-bagus semua ya. Datang saling salam-salaman, saling sapa, saling bersalaman, saling assalamualaikum, gimana ibu kabarnya, gimana anak ibu sehat. Tapi setelah berjalannya waktu, hatinya kerudungnya warnanya norak ya. Tasnya sama, kipaling tasnya kredit. Ya, semoga di majlis ini tidak ya. Ini majlis luar ya. Semoga di majlis ini tidak. Semua ada hatiku, tapi kalau hati ibu baik, ya, apapun yang dipakai teman kita, pakaian apapun yang ada di dalam tubuh teman kita, jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, maka tidak pernah melihat kekurangan, selalu melihat kebaikan. Itu salah satu tanda hati bersih ya. Maka dari itu, ayo bersihkan hati kita. Dan doa kebaikan itu tidak akan pernah rugi Bu. Bahkan disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Ma min 'abdi muslimin yad'u li akhihi bi dharril ghaib illa qala malak wa laka bimithli." Jika ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut doa kebaikan, contoh saya mendoakan ibunda semuanya nggak tahu apa yang aku doakan, apa yang saya doakan, maka kata malaikat illa qala malak, malaikat berkata kamu juga akan dapat. Jadi doa kebaikan ibu sama teman ibu, ya Allah semoga suaminya makin senang, pemandangannya makin harmonis, maka di saat itulah malaikat menjawab kamu akan dapat. Jadi suami ibu nanti akan sayang sama ibu. Maka kami orang tua kami yang diajarkan guru kami Bu Yahya, diajarkan Ustaz tadi semuanya, siapapun yang berhubungan dengan keluarga kita dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad, saya selalu mendoakan anak saya yang belajar orang tua. Ya Allah, berilah kemudahan anak saya untuk menimba ilmu, berilah kemudahan teman anak-anak saya untuk menyerap ilmu. Jadikan mereka semua ya Allah teman yang saling mencintai karena ya Allah. Berilah kesabaran, ketabahan gurunya yang mengajarkan anak saya ya Allah. Dan jangan jadikan anak saya anak yang sombong. Semua ya Allah yang sulit untuk menangkap ilmu, semuanya ya Allah teman-teman anak saya, mudahkanlah ya Allah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pernahkah kita mendoakan guru-guru anak kita? Pernahkah kita mendoakan teman-teman anak kita? Kadang kita sebagai hamba Allah egois dalam mendoakan. Betul apa betul? Ya Allah semoga anakku paling pintar, siliane goblok kabeh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah semoga anak saya juara 1. Ya Allah semoga anak saya paling dicintai gurunya. Selalu saya, tapi melupakan orang lain. Maka
Terkadang doa yang paling mustajab, doakan orang lain tanpa orang lain tahu dengan kita. Karena banyak kita yang punya bisnis, yang punya usaha, ya Allah, semoga usahaku laris, berkah, pelanggannya banyak. Itu tetangga saya, ya Allah, semoga jangan laris. Maka ketika kita mendoakan orang lain tidak laris, mendoakan orang lain bangkrut, mendoakan orang lain kejelekan, kuncinya adalah illa qala. Yang berkata malaikat bukan saya, bukan ulama, tapi malaikat yang langsung ngomong, yang langsung mendoakan. Qala illa qala walaka bimithli. Kamu juga kan tahu. Maka kalau ada orang yang mendoakan semoga kamu tabrakan dulu aku. Gak boleh doa jelek. Siapapun yang pernah disakiti, siapapun, kuncinya itu. Dan kami selalu mengamalkan, alhamdulillah. Istri kami selalu tak ajarkan, ibunda kami, orang-orang yang dekat dengan kami, semua saya ajarkan. Doakan orang lain. Ada orang tua kami usaha degan. Nah, puasa kan degan mantep ya Bu ya. Masya Allah ya, larisnya beda. Ada orang yang cerita, usaha saya degannya kok sepi ya Mas. Teman saya itu, sebelah saya, tetangga saya itu berapa meter itu ramenya beda. Luar biasa. Saya tanya siapa dulu yang sudah berusaha, yang sudah awal buka usaha. Ya dia dulu Mas. Baik, gimana doa Anda ketika Anda berusaha? Usaha dagangan dengan apa yang Anda panjatkan, doa apa yang kepada Allah, minta apa sama Allah? Ya doanya biar usaha saya laris. Semoga pelanggannya dia kembali ke saya. Oh pantas ya, pantas Mas usaha di sini. Emang gimana Mas? Saya jawab, pernahkah Anda mendoakan orang yang laris itu biar semakin laris? Loh, gitu kan? Loh kok mendoakan semakin laris? Lah kok aku iya Mas? Loh justru itu. Maka saya ngomong ini sabda Nabi, ini ajaran Nabi Muhammad. Karena saya kasih tahu, kalau kamu mendoakan orang lain laris, kata malaikat, kamu akan dapat. Akhirnya dicoba 3 hari orang tua kami, alhamdulillah ngefek. Ada satu orang langsung borong teganya. Maka yang punya usaha, ayo doakan tetangga kita. Siapapun yang sama ataupun tidak sama dengan dagangan kita, doakan, ya Allah, tetangga saya usahanya luar biasa ya Allah, saya sangat senang sekali ya Allah, semoga ya Allah rezekinya semakin berkah, usahanya semakin besar ya Allah, dan semoga kita saling mencintai karena jauhkan kami ya Allah dari kedengkian sama pedagang, dan berkahilah usaha saya juga ya Allah. Nah begitu orang-orang kami doa. Ya, maka pulang dari tempat ini doakan kebaikan. Doakan kebaikan, tidak akan pernah rugi demi Allah, tidak akan pernah rugi. Doakan kebaikan dan dicoba pulang dari tempat ini. Itu yang pertama. Maka silaturahmi yang paling penting yaitu silaturahmi batin. Kalau silaturahmi jasad kayak gini kan bisa basa-basi, iya kan? Nah, makanya silaturahmi batin itu sangat penting. Khususnya nanti di bulan Syawal ya. Ketika kita mengunjung ketika lebaran, wah itu harus tata hatinya. Kadang orang masuk rumah, ya kan? Dan kadang orang masuk rumah, saudaranya yang dilihat ada ya. Jadi kadang orang masuk rumah silaturahmi di lebaran, ini poin penting juga. Kalau hati kita nggak ditata, kalau kita sudah hadir, sudah silaturahmi jasadnya, kalau hati kita tidak ditata, maka yang akan terjadi apa? Ketika kita hadir di tempat saudara kita, lihat postingan foto-foto keluarganya yang besar, yang di luar negeri, yang di Mekah, langsung hatinya panas. Foto ini dipajang-pajang, ngapain pajang ini? Nah, gitu. Lihat fotonya lagi, di luar negeri, iya orang ya. Maka ketika tidak ditata hatinya akan seperti itu para hadirin. Dan ini yang dirasakan banyak orang. Saya nggak mau majelis ini, majelis Ustaz dia bilang, ayo pelan-pelan untuk membersihkan hati kita. Kalau dibilang ada orang yang bersihnya hati, tidak ada Bu. Kalau orang bilang, Mas, saya hatinya sudah bersih, bohong. Nggak ada bohong. Disenggol tetangga lebih, dicubit
dikit aja langsung awas dia. Nggak ada bu, orang nggak ada yang hatinya bersih kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua siapapun, tapi para ulama mengajarkan untuk memerangi pelan-pelan. Yang itu masalah silaturahmi. Maka silaturahmi jasad bagus dan paling bagus adalah silaturahmi batin. Keluar dari tempat ini, ayo kita saling mendoakan, khususnya Ustaz Ati Abdillah, doakan selalu beserta keluarganya. Selalu doakan agar beliau diberi umur panjang, istiqomah untuk mengajari kita semuanya. Itu poin yang pertama, diri. Poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu salah takwa. Poin yang kedua adalah masalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semuanya sudah hafal. Apa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan besar untuk kita semuanya, takwa itu apa, Mas? Apakah orang yang pakai syar'i selalu hadir majlis, apakah dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah? Atau orang yang suka pakai peci, pakai sarung, apa dikatakan orang yang bertakwa? Yang suka sedekah, apakah dikatakan orang yang bertakwa? Maka akan kami bahas takwa yang sebenarnya adalah bagaimana kita memiliki hubungan baik kepada Allah dan bagaimana kita memiliki hubungan baik dengan sesama manusia. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Ini adalah ilmu dari Buya Yahya dan ini emang benar-benar luar biasa orang tua kami. Kami resapi, kami tafakur, kami merenung betul. Karena ada hamba Allah dimudahkan oleh Allah untuk bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat di malam hari tidak pernah dilupakan, selalu rutin. Puasa Senin Kamis selalu dikerjakan. Sholat subuh, sholat asar, sholat duhur 5 waktu sholat selalu dikerjakan. Baca Al-Qurannya tidak pernah lupa, sholat duhanya selalu dilakukan. Tapi sama tetangganya suka cengcok. Tapi kalau ngomong sama tetangganya suka bikin sakit hati tetangganya, suka meremehkan orang lain, maka belum dikatakan orang yang bertakwa. Walaupun Anda sujud rukuk sampai jidat Anda hitamnya ada 12, tetap kalau meremehkan orang lain belum dikatakan orang yang bertakwa. Atau sebaliknya para orang tua kami, bunda kami semuanya, atau sebaliknya rajin, baik sama tetangganya, sumeh, selalu senyum, selalu salam, assalamualaikum ibu, selalu baik, selalu bantu ibu lagi susah, selalu bantu, ibu lagi susah, selalu bantu, ada jajanan, selalu dikasih, ada makanan, selalu dikasih, nyumbang masjid paling banyak. Tapi nggak mau sholat subuh, nol. Belum dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berbuat baik kepada manusia, ketika ditanya, kenapa kok mau bangun dan mau nyumbang masjid beratus-ratus juta? Ya Mas, biar saya dapat pahala. Ketika orang sholat, pahalanya buat saya. Oh baik, bagus. Tapi Anda sholat subuh? Ya, kadang Mas jarang. Terus saya tanya, sholat subuh dapat pahala enggak? Dapat Mas. Sholat subuh wajib apa sunnah? Wajib Mas. Sedekah sunnah apa wajib? Sunnah. Pilih wajib apa sunnah? Langsung dia mikir. Dia mengeluarkan uang ratusan juta untuk bangun masjid, tapi tidak sholat subuh. Padahal sholat subuh pahalanya lebih gede daripada orang yang bangun masjid ratusan juta dan sholat subuh tanpa modal, wudhunya tanpa modal, ya sholatnya tanpa modal. Sholat paling berapa menit? 2 menit, itu yang cepat ya. Yang lama paling 3 menit, 4 menit ya. Sholat palingan 5 menit pun gak mau, pengen nyumbang orang lain. Hati-hati, orang yang berbuat baik kepada manusia tapi tidak berbuat baik kepada Allah, tidak melakukan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah berikan, maka kebaikan dia adalah kebaikan bohong, dan pastikan dia tidak ikhlas karena ingin
kami. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia daripada isinya. Maka dari itu yang sudah baik sama orang lain, ayo yang masih bolong-bolong sholatnya, pulang dari tempat ini, ayo kita kerjakan sholatnya. Yang sudah rajin sholatnya tapi belum baik sama manusia, nggak pernah sapa. Kadang ada ahli sholat, ahli sujud, ahli baca Al-Quran, tak tahunya lewat terasnya ibu, nggak senyum, naik motor jalan turun, gimana ibu hatinya? Oh, rajin sholat toko yang takmir masjid toko yang apa itu? Ada nggak kayak gitu? Ada nih? Oh, sok-sokan melihat orang remeh, ahli sholat, ahli bangun malam, ya sampai jidatnya hitam, kakinya hitam, semuanya hitam. Tapi kalau sama orang lain nggak sapa assalamualaikum, gimana ibu? Jalan tok papi jalan tok. Oleh kanan ya orang oleh kiri. Ini mau masuk surga oleh mana ini hamba Allah? Bahwasanya hamba Allah tersebut adalah orang yang tertipu di dalam melakukan ibadah. Maka dari itu sabda Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat, ini juga poin penting. Jadi saya hafalkan hadis, saya amalkan hadisku. Jadi ibu kalau tahu hadis sedikit pun amalkan itu dahsyat luar biasa, hasilnya luar biasa. Ini yang kami amalkan juga. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita yang Rasulullah, taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin bangun malam, rajin puasa, rajin sedekah, baik pokoknya sama Allah Subhanahu wa taala. Sering bangun masjid, sering dan sebagainya. Ke Makkah, haji, nggak pernah dilupakan, sholat juga nggak pernah ditinggalkan, sholat 5 waktu apalagi tidak pernah bolong sama sekali. Ya bagaimana wahai sahabatku? Akan tetapi ya Rasulullah, wa tu'zi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Tapi cuma satu ya Allah kekurangannya. Ya Rasulullah, cuma satu kekurangannya. Apa wahai sahabatku? Kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Apa kata Nabi Muhammad? Oke, kalau begitu la khairu fiha fa innaha min ahli nar, tidak ada kebaikan terhadap wanita tersebut dan wanita tersebut adalah ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Coba bayangin Bu, sholat 5 waktu wis capek, bangun malam wis capek, Mekah butuh duit banyak, haji butuh duit banyak, baca Al-Quran lidahnya, mulutnya capek, tapi gak diterima sama Allah gara-gara apa? Ngomong sama tetangga bikin sakit hati. Pokoknya bikin sakit hati lah. Pasti itu merasakan pernah. Didolimi gak masalah Bu, yang penting jangan pernah ngomong, oh iya sholat, oh terawih orang pernah, oh ngerokok masa sakit hati. Asem, aku terawih kok orang ngerti, aku terawih ya di rumah kok. Nyuruh kebaikan tapi bikin sakit hati Bu, pernah gak? Nah maka dari itu para hadirin, para orang kami, bunda semuanya, hati-hati. Wahai yang ahli Mekah, wahai yang ahli tahajud, tapi engkau menyakiti tetanggamu, itu kan hangus kebaikanmu semuanya. Dan selanjutnya dilanjutin hadis lagi. Nabi, seorang sahabat bertanya lagi, baik ya Rasulullah, terima kasih jawabannya. Seorang sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, tapi ada seorang wanita ya Allah cuma melakukan puasa wajib, sholat yang wajib-wajib aja yang dilakukan. Ya sedekah paling sedikit banget ya Rasulullah kalau ada rezeki. Tapi ya Rasulullah tidak pernah dengki, tidak pernah bikin sakit hati orang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Fa innaha min ahli jannah. Nah sesungguhnya wanita tersebut ada ahli surganya Allah. Maka saya pastikan ringkasan sangat singkat, kalau Anda ingin masuk surganya Allah, yang paling penting adalah lakukan kewajiban Allah. Sholat yang wajib lakukan. Misalkan sunnahnya nggak pernah dilakukan, nggak masalah. Puasa Ramadannya dilakukan, haji kalau mampu. Tapi nggak pernah bikin sakit hati tetangga, baik sama tetangga. Itu masuk surga Bu. Daripada ibu beramal ibadahnya tapi sama tetangga nggak baik. Nah dalam qaidah ini bahwasanya kami sampaikan bukannya sunnah gak baik ya. Nah paling baik bagaimana? Ya amal ibadahnya yang banyak, sama manusia yang juga banyak, itu yang paling luar biasa. Tapi
lagi. Kalau nggak bisa, lakukannya kewajiban-kewajiban aja. Puasa sunnah nggak pernah lakukan, nggak masalah, hukumnya sunnah, ya kan? Lakukannya kewajiban, tapi bisa manusia ini akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan hadis yang kami bacakan. Orang yang mengganggu tetangganya dengan lisannya, tetangga loh. Tetangga kan orang yang dekat dengan rumah kita, sebelahan, depan maupun belakang, samping, kanan. Itu aja menyebabkan orang ahli ibadah nggak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang satu rumah dengan kita, satu ranjang dengan kita, satu pagar dengan rumah kita? Siapa dia? Ibunda. Siapa dia? Suami. Siapa dia? Anak kita. Siapa dia? Kakak adik kita yang satu darah. Kalau menjadikan orang itu masuk neraka karena mengganggu tetangganya dengan lisannya, bagaimana orang yang mengganggu lisannya? Ibundanya, adiknya, bapaknya, dia masuk neraka apa? Ya kan? Ayo, yang masih suka bikin sakit hati orang tuanya, minta maaf, pulang dari tempat ini. Yang masih bikin sakit suaminya, yang bandel, gak pernah izin keluar rumah, ayo insaf, sadar, pulang dari tempat ini, minta maaf sama suami. Ya, kadang orang tua kami ada, maupun orang suami istri pernah cerita, suaminya ahli traktir teman-temannya, makan enak sama temannya, ngobrol sampai malam. Sama istrinya nggak pernah ngobrol. Jadi ya Allah, kasihan wahai kamu kaum istri, bahaya itu suami Anda. Mau masuk surga lewat mana? Sama istrinya nggak pernah tegur sapa, bu, ngobrol kok nggak pernah pulang kerja, nggak ketemu, pulang kerja ketemu, tok nggak pernah ngobrol, berangkat kerja lagi pulang, berangkat kerja lagi pulang, nggak pernah ngobrol. Tapi sama temennya asiknya bukan main. Jam 7 sampai jam 7 lagi bisa sambil ngopi. Ya, ini suami masuk surga lewat mana? Sama kebalikan, atau istri yang suka ngobrol sama perempuan, sama teman-temannya. Boleh nggak baik sama kan? Boleh, tapi prioritaskan keluarga Anda dulu. Kalau Anda sudah bisa traktir teman Anda makan enak, ayolah traktir keluarga ibunda. Saya selalu traktir ketika ingin saya traktir, misalnya saya traktir, ketika pergi saya traktir teman saya makan apa, saya tawarin istri saya tawarin ibu saya atau ibu, atau biasanya saya lewat istri saya, yang ini saya makan ini, kamu mau nggak saya bungkusin, gitu kan? Kalau mau tak bungkusin, kalau enggak udah kenyang pak, gitu. Kalau mau tak bungkusin. Jadi biar sama-sama kebaikan kita lakukan untuk orang lain. Istri kita juga diberikan kebaikan, suami kita juga berikan kebaikan. Jangan kita makan tengkleng, sate yang enak, sate sapi, ternyata nawarin ke suami apa? Bubur kacang hijau. Nawarin suami apa? Mie Jawa. Yang sekarang kalau bisa lebih baik lagi, porsinya lebih banyak lagi. Suami suka sate, pas ibunda lagi traktir temannya makan sate, pas suaminya suka sate, belum makan kok nawarinnya bubur kacang hijau. Tawarin sate dulu. Itulah kebaikan yang sekarang. Maka kebaikan-kebaikan kita lakukan, dahulukan orang tua. Kalau istri, dahulukan suami. Kalau suami, dahulukan orang tua, baru istri. Tapi suami dan istri yang paling baik dan paling bagus selalu mengutamakan orang tuanya. Jadi kaidah rumah tangga, bu, istri harus mengutamakan suami, suami harus mengutamakan orang tua. Tapi suami dan istri yang soleh dan soleha selalu mengutamakan orang tuanya. Paham ya Pak ini ya? Maka dari itu kalau utamanya, yuk jangan kebaliklah kebaikan-kebaikan. Ngasih orang bisa berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, tapi kasih sama ibundanya 200.000, 300.000. Ini mau masuk surga lewat mana? Karena apa? Para orang kami, kata guru kami, bisa jadi itu kebaikan-kebaikannya bohong. Bangun masjid hebat bisa ratusan juta, saudarinya nggak sekolah, miskin, nggak dipikirin, bu. Maka jangan sampai, bu, amal ibadah kita dari itu banyak, berapa banyak orang yang seperti itu melakukan. Maka dari tempat ini, bu, pulang dari tempat ini, ayo kebaikan kita jangan pernah kita lupakan, ya, terus lakukan. Tapi harus ada urutan-urutannya. Baik sama orang tua dulu, istri bahagiakan, ya,
Setelah itu masuklah tetangga, setelah itu masuklah ke teman, dan umumnya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang bangun masjid, suami bangun masjid, tapi istri nggak dinafkahi, ya percuma, dia masuk surga lewat mana? Ya maka dari itu para ulama kami, takwa yang sesungguhnya adalah bagaimana hubungan kita baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia, terutama orang-orang yang dekat dengan rumah kita. Ya. Kan kita ketika mau nikah sama suami kan angan-angannya pengen rumah tangganya harmonis, betul nggak? Coba bayangin ketika kita awal nikah, ketika kita senang suami kita, ya Allah, aku pengen sama suamiku ini baik, baca Al-Quran terus, ibadah, pengen punya anak-anak yang soleh-solehan. Tapi kenyataannya setelah menikah, wah, cicaknya lebih banyak, brutalnya lebih banyak, ya, masalahnya lebih banyak. Kenapa? Karena di dalam hatinya belum ada cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, memandang pasangan kita bukan pandangan dunia, Bu. Kemarin saya dengar seorang itu siapa namanya yang anak muda yang dia dulu ahli judi, itu yang viral itu, yang ganteng itu, saya lupa sih. Saya dengar beliau, masya Allah juga, ya, ahli judi sekarang insya, ya masih muda, sekarang insya Allah, dan selalu mereka ceramah di mana-mana. Masya Allah, perkataannya luar biasa. Dan saya mendengarkan luar biasa sama istri saya, luar biasa, dan itu pelajaran buat kita semuanya juga. Ketika engkau melihat pasanganmu, jangan pakai kacamata dunia, tapi lihat pasanganmu, melihat pasangan kacamata akhirat. Kalau melihat pasanganmu melihat dengan kacamata dunia, maka semuanya tidak akan indah. Selalu dibanding-bandingin. Nopo sih yang merah mancung, padahal yang mancung enggak boleh. Ya, coba yang kayak itu loh, suami orang tuh semua itu tetangga tuh soleh, rajin masjid, tidak boleh. Kurang ganteng atau kurang cantik, saya nanti dibalas gak sama suami? Iyalah, gak apa-apa lah, ini aja udah ganteng kok. Nek dijawab gantian, misalkan istri tanya sama suami, yang ini salah satu nuntut ya, ini penuntutan. Sebenarnya nggak boleh, ya ini nggak boleh penuntut seperti ini. Contoh, ya hidungnya kurang mancung, kalau mancung udah ganteng. Suaminya senyum sambil gimana, terus dijawab, ya nek tambah putih, wahyu tambah ayu, puas ya. Nah, maka jangan saling menuntut, Bu, ya. Yang itu loh ya, kulitnya wah keren, badannya saya kok krempeng, coba ya makan yang banyak. Akhirnya suami jawab, nek nasi gitu tambah ayu, gendut banget. Akhirnya kan itu tidak indah orang tua kami, ya tidak indah. Maka dari itu jangan saling menuntut, bersyukur apapun yang dimiliki suami Anda, bersyukur, karena yang namanya manusia tidak sempurna, tidak semuanya. Manusia mahalul khata wa nisyan, ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka suami Anda lupa, minta maaf. Salah dengan suami, minta maaf. Luar biasa itu baktinya istri sama suami, itu pahalanya luar biasa. Salaman pun seperti Anda pahalanya menyium hajar aswad. Salaman dengan suami. Pertanyaan saya, hadir majlis ini izin nggak sama suami? Izin. Yang benar, coba saya minta nomor ya suami. Ya, alhamdulillah kalau izinnya, harus izin, Bu. Sehebat apapun Anda, izin sama suami. Pak, insya Allah doa kebaikan. Misalkan suami masih belum membolehkan, doakan kebaikan. Doakan kebaikan biar suami diberi hati yang lunak, agar ibu-ibu bisa hadiri majlis dengan baik, dengan pahala yang luar biasa. Itu ya, Bu, masalah takwa. Ada sebuah kisah, Bu, terakhir. Sebenarnya panjang sekali. Tapi ini karena batas waktu sampai jam 10, Ibu. Oke, apa sampai jam 12? Apa sampai asar sekalian ya? Kita buka bareng. Ya, sampai jam 10 aja, Bu. Nanti kita soalnya ada kegiatan lagi. Ada satu kisah, Bu, yang menjadikan ini ikhtibar, ya, tafakur merenung kita. Ada seorang ustaz. Beliau itu kehidupannya di gunung, Bu. Kehidupannya di gunung, dan ustaz tersebut tidak pernah turun dari gunung kecuali dia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan hidupnya. Tatkala itu ada seorang preman yang ingin hijrah kembali kepada Allah, dan ketika itu dikabarkan oleh temannya, kalau kamu ingin hijrah kembali kepada Allah, datangilah ustaz yang ada di gunung tersebut. Akhirnya seorang preman tersebut mendatangi ustaz tersebut yang di gunung.
Pas tiba-tiba ustaz tersebut juga turun. Di dalam pertengahan jalan mereka bertemu. Mereka bertemu karena jalan gunung, jalan setapak ya susah. Akhirnya mereka bertemu. Sang ustaz ketika melihat preman tersebut yang punya tato banyak anti, ustaz tersebut melihat orang tersebut dengan pandangan remeh. Aduh, ketemu sampah masyarakat. Ini nih ahli nerakanya Allah. Akhirnya dibalik itu semuanya, si preman tersebut melihat ustaz, ta'zim, tunduk, berakhlak. Ya Allah, aku ketemu ustaznya, Masya Allah. Saya pengen menimba ilmu dengan auranya luar biasa ustaznya. Pengen meninggal dengan sopannya, dia menyapa, ya ustaz gitu. Assalamualaikum ustaz, gitu tau. Wah, ini sama masyarakat sebagainya. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan derajat ustaz tersebut. Kebaikan seluruh yang Allah berikan kepada ustaz tersebut langsung ditumpahkan kepada preman, dan dosa premannya tersebut langsung ditumpahkan kepada ustaz tersebut. Akhirnya yang menjadi mulia si preman bukan si ustaz. Maka yang ingin kami ambil poin penting pada kesempatan kali ini, cerita yang barusan kami sampaikan adalah sebesar apapun ibadahmu kepada Allah, selama apapun ibadahmu kepada Allah, tapi kalau kamu meremehkan orang lain, hancur. Hati-hati ketika melihat pelacur, naudzubillah min dzalik, melihat pelacur, melihat tetangga kita yang kurang sholat, yang susah sholat, atau teman kita yang baik yang suka traktir tapi diajak sholat nggak mau, jangan pandang remeh. Masuk ke kaidah yang pertama, doakan kebaikan. Ada teman ibu nih baik nih, suka traktir nih, makan enak nih, tapi ibu ketika mengingatkan, ayo Desi, ayo ibu, ayo siapa, ayo sholat, waktunya sholat, apa jawab temennya? Nanti sih lah, lagi apa SMS koncoku sih, nah si sampai asar nggak sholat, sampai maghrib nggak sholat. Apa yang dirasakan hati Anda ketika Anda sudah diberi kebaikan di dunia sama teman Anda harus ada hati sedih. Ini temanku, ya Allah, doa di malam hari, doa setelah sholat, doakan khusus temanku itu. Ya Allah, dia baik sama saya, selalu traktir saya, tapi sungguh sangat tidak beruntung, sungguh sangat rugi hamba tersebut. Ya Allah, belum dekat denganmu, suka bolong-bolong sholatnya, dan hamba mengetahuinya ya Allah, tapi hamba mohon kepadamu ya Allah, karena temanku umat Nabi Muhammad, karena ini temanku baik, maka jangan siksa temanku ya Allah. Jadikan keesokan harinya temanku menjadi ahli sholat. Indah gak bu? Itu hidup penuh keindahan, penuh damai, itu enak bu. Daripada penuh dengki itu, wah sumpah serius penuh dengki. Ini satu contoh terakhir juga. Penuh dengki seperti ini bu. Dengki kan melihat orang lain tuh gak suka, kebaikan orang lain yang Allah berikan tuh gak suka. Lihat tetangga bangun rumah langsung demam, ya. Tetangga beli motor second langsung demam, ya. Ini begitu susah, walaupun diberi keindahan kebahagiaan di dunia, tetap kalau dengki sama orang bisa hatinya busuk, susah. Contoh, ada seorang diberi suaminya jatah uang lah, ya kan, ditransfer sama suaminya atau dikasih cash 5 juta. Senang gak dikasih 5 juta? Senang ya, langsung bahagianya luar biasa. Senang pak, peluk-peluk suaminya, senang. Oke, poin yang pertama, dikasih uang senang. Tak tahunya temannya datang ngasih hadiah bagus, cantik. Akhirnya orang tersebut senang kedua kalinya. Tak tahunya sorenya ada pengajian, dan pengajiannya ustadz yang dia sukai, dalam arti ceramahnya enak dan sebagainya. Ustadz yang disukai, dia senang tiga kali. Tak tahunya dia terlambat, ada satu hal, terlambat dalam majelis, semua sudah berkumpul. Lihat di belakang rame, di depan coba lihat. Ternyata ada selah di depan untuk duduk. Dia karena dia saking senang dengan ustadznya, dia terburu-buru, maka tidak memperhatikan orang satu persatu. Akhirnya hadirlah orang tersebut duduk ngos-ngosan karena berlari-lari, terlambat ngos-ngosan. Ketika diam sebentar di atas tahnya, ternyata noleh ke kiri. Nah, yang ditoleh orang yang dibenci. Apa reaksinya bu? Yang padahal senang habis dikasih uang jatah oleh suami,
Nah, itu hati busuk seperti itu. Ya kan, sampai akhirnya keringat dingin orang tersebut. Ya kan, ini mau nggak mau saya keluar nggak enak. Ini lihat kirinya, lihat kanannya, ternyata sama kayak gitu juga. Semua kebahagiaan yang Allah berikan pada waktu ini hilang karena kedengkian. Hati-hati, ya. Parah ya, kedengkian akan merusak semua pahala kita. Ya, ini aja Bu yang bisa kami sampaikan. Karena kalian ada pertanyaan, monggo nanti bisa kami bantu jawab. Kalau tidak bisa nanti buat PR kami, atau nanti kalau ada Ustaz Adi Abdillah bisa dibantu jawab oleh Ustaz Adi Abdillah. Monggo barangkali ada pertanyaan. Nanti terakhir kita tutup dengan doa biar majlisnya makin berkah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih terjadi lagi seperti saya suami tidak dipanggil terus misalnya harus pakai apa bisa atau bagaimana atau ibu kita pakai yang ada di rumah siapapun itu dan yang lain-lain contoh itu misalnya dulu pernah berbuat yang gak baik sama suami harus gimana gitu. Baik, Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Gimana Mas suami meninggal, terus saya isi keluarnya bagaimana? Yang kedua, bagaimana ketika saya pernah melakukan kesalahan sama suami ya Bu? Ya, bagaimana suami sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan? Baik para orang tua kami, para ibunda yang kami cintai, ketika suami sudah meninggal, maka putus Bu semuanya Bu. Ya, kecuali doa ibu sama suami itu nggak putus semuanya. Ibu kalau nggak ada suaminya maka bisa bareng sama mahramnya, ya biar ibu terjaga. Kalau izin nggak usah izin karena ibu kan maaf sudah suami sudah meninggal gitu, artinya sudah terputus semuanya. Tapi alangkah indahnya ibu pamit sama orang tua kalau masih punya orang tua, pamit sama kakak adik, ya kan, siapapun pamit, ya pamit, dan kalau bisa diajak ya mahramnya, ya siapa yang atau adik ibu atau anak ibu perempuan diajak, ya karena itu perempuan itu benar-benar sangat dihormati para orang tua kami, para ibunda perempuan itu sangat dihormati. Itu yang pertama. Jadi ibu nggak usah izin, nggak apa-apa ya, tinggal nanti ngomong sama orang-orang rumah. Kenapa harus ngomong? Jadi apapun itu harus ngomong para orang tua kami. Pernah kejadian istri saya izin Bu, izin sama anak saya masih kecil, anak saya usia baru 2 tahun, lagi belanja Bu, mendung, pas berangkat tuh mendung, izin Pak saya mau beli sayur di warung ini. Oh iya yang hati-hati ya. Karena sudah tak tahunya 10 menit kemudian terusnya minta ampun Bu. Saya sebagai suami, oke, saya jemput, saya bawa payung, naik motor, saya bawa payung, ya kan, dua-dua. Akhirnya di situ saya tahu karena suami saya, istri saya di mana? Di warung ibu itu. Akhirnya saya ke situ kan. Tapi kalau istri nggak izin suami, hujan, suami nggak tahu di mana, akhirnya nggak dijemput dong. Bahaya dong kalau hujannya sampai sore, anak saya sama istri saya akan di situ terus. Nah, nggak bawa payung, masa mau sama anak hujan nggak mungkin. Itulah Bu. Kenapa seorang wanita itu harus izin suami? Karena jika ada apa-apa suami tahu, Pak, ya atau siapa manggilnya atau Abi, saya kok izin pengajian di Masjid Brodingan Al-Hikmah jam segini, pulang jam segini, tak tahu ini hujan. Suami mau jemput kan enak, betul? Ya, atau ibu lagi sakit apa, yang tolong jemput kan enak. Tapi kalau nggak izin bilang bentar, suami lagi itu, waduh kamu istri kuning di, udah gede, aduh sakit, ya ampun jemput ini, sama-sama bingung Bu. Kenapa harus izin seperti itu kamu? Izin sama suami agar menjadikan suami sebab tahu dan agar suami itu bisa bantu untuk menyelamatkan ibu. Ya sama halnya ibu izin sama anak, ya biar anak tahu oh ibu di sini. Jadi kalau ada apa-apa anak tuh bisa jemput, ya kan,
bisa bantu jemput. Itu jawaban yang pertama. Jadi tetap izin kepada siapapun, karena hidup ini tuh indah. Jadi jangan asal tak keluar siapapun. Kalau istri saya lagi di mana, izin ibunda saya, ibu saya. Kalau istri saya lagi di dapur atau di mana belum bisa izin sama ibunda saya. Siapapun, entah dia suami, izin sama istri. Walaupun suami kalau istri nggak masalah, tapi yang wajib istri. Tapi alangkah indahnya jika kita tahu ilmu tuh enak. Izin apa izinnya mau kesini ngantar jam ini, kira-kira pulang jam segini. Bu, saya izin dulu ya. Dan barangkali dicari Nurvia misalnya gitu sama istri saya. Nanti disampaikan, oh iya, ini nggak bingung. Nah gitu Bu. Jadi yang kedua jawaban ibu, gimana ketika saya pernah melakukan salah dengan suami sudah meninggal, itu akan kebaikan Bu. Itu akan kebaikan. 3 hal Bu, 3 hal yang ibu harus lakukan tuh. Jangan pernah berdoa kecuali nama suami disebut. Jadi ibu kalau mau berdoa, suami disebut, ya Allah suamiku fulan bin fulan, semoga indah di sana, jauhkan dari segala siksa kubur, kebaikan ya Allah, terimalah segala kebaikan, ampunilah segala dosanya ya Allah, semoga alam kuburnya, alam barzahnya dijadikan taman-taman surga. Jadi akan kebaikan Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu sedekah, jangan lupa bawa nama suami. Saya niatkan sedekah ke Masjid Al-Hikmah untuk suami saya, agar suami saya diampuni segala dosanya oleh Allah, diterima di tempat yang istimewa. Niat cemplung masuk, niat untuk suami. Yang ketiga, sambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai suami itu. Siapa? Anak, ya, ibu harus baik sama anak. Yang kedua siapa? Sama kakak adik. Kan suami pasti punya kakak dan adik atau paman bibi. Sambung silaturahmi sama bibi. Kalau suami masih punya orang tua, sambung baik dengan orang tua. Itu yang menjadikan suami akan bangga di alam barzah sana. Itu aja yang bisa kami sampaikan Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Ustadz. Iya benar, Mas Arsya jangan Pak. Ini gimana caranya menata kembali hati kita ya, hati kita. Apalagi lagi puasa ini, kalau misalkan lagi lapar-lapar gini, kok ada hal yang menjengkelkan gitu, ada peristiwa apa gitu, anak apa-apa kok bikin di hati tuh, rasanya tuh gimana gitu. Menata gitu ya. Menata hati kembali gitu, hati yang kesel gitu, gimana? Ini kayaknya kesel banget ini punya. Terima kasih. Masya Allah, ngeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat, di dalam Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah di saat dia tidak memiliki rezeki ataupun memiliki rezeki tetap bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jawaban pertanyaan ibu. Ini sering dilakukan oleh ibu-ibu. Ini ibu-ibu Masya Allah, hatinya, karena hati cewek sama cowok kan beda ya Bu. Cewek sekali disentuh langsung hangat dia. Laki-laki itu masa bodoh, men, terserah. Itu laki-laki biasanya. Tapi kalau perempuan itu sangat dalam hatinya, luar biasa. Emang itu kodrat wanita. Baik, itu kesel gimana? Yang pertama Bu, yang ibu harus lakukan ketika ada orang yang menyakitin ibu atau anak ibu kesel, wal kaziminal ghaidh, tahan amarah. Ya Allah, astagfirullah. Kamu marah ini? Bukan nggak boleh marah ya, bukan nggak boleh marah. Ini tahan amarah. Di dalam Al-Quran tuh bukan nggak boleh marah. Orang tuh boleh marah. Marah dalam kebaikan tuh boleh Bu. Misalkan seorang guru mendidik santrinya berbuat salah, marah boleh, tapi demi kebaikan. Ya, marah boleh demi kebaikan. Tapi kalau itu disakitin, pertama langsung istighfar, langsung tahan. Ini aku mau marah. Astagfirullahaladzim. Wal kadhiminal ghaidh, tahan amarah. Habis itu apa?
Yang pertama tahan amarah disambung dengan bahwasanya orang yang memfitnah saya, atau anak yang nakal dengan saya, atau tetangga saya nakal dengan saya, dia adalah umat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad mendoakan kejelekan terhadap umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad cerita di kampung Taif? Dihajar, dipukul, dilemparin batu, dilemparin sendal, dihajar sama pembesar-pembesar kampung Taif, berbadan besar, hajar sampai Nabi Muhammad keluar dari kampung tersebut. Nabi Muhammad jalannya bungkuk, yang tadinya tegak kekar, jalannya bungkuk, sakit, sedih. Nabi Muhammad jalan berteduh di buah anggur, pohon anggur atau pohon kurma, ya, di dalam riwayat ada yang mengatakan pohon anggur, pohon kurma, berteduh. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Ketika Nabi Muhammad mendengar seperti itu, Nabi Muhammad masih diam. Oh, capek, sedih, astagfirullah gitu. Ya gimana, habis dipukuli darahnya berlumuran darah, sakit. Nabi Muhammad gak balas sedikit pun Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bertanya lagi, ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Nabi Muhammad masih diam, masih diam. Yang ketiga kalinya, Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Jika engkau ingin mengizinkan aku untuk mengangkat gunung tersebut, akan aku tumpahkan ke kampung Taif. Mendengar umatnya mau dihancurkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang tadinya diam, letih, lesu, capek, langsung berdiri tegak. Ngomong sama malaikat Jibril, ya Jibril, saya minta tolong jangan siksa umatku. Dan di saat Nabi Muhammad melarang Jibril untuk menumpahkan gunung tersebut, Nabi Muhammad berdoa tinggi-tingginya. Nabi Muhammad dengan berdiri berdoa tinggi-tingginya sampai dalam lewat ketiak beliau, ketiak suci beliau itu kelihatan. Dan Nabi Muhammad berdoanya apa? Apakah Nabi Muhammad berdoa agar dihancurkan? Tidak. Doa Nabi Muhammad, Allahumma hadil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kampung tersebut. Ya Allah, berilah hidayah kampung Taif, kaum Taif, ya Allah, karena mereka enggak tahu, ya Allah. Dan berdoa lagi, ya Allah, jadikan keesokan harinya di antara mereka anak cucu mereka berasyhadu an la ilaha illallah dan beriman kepadamu ya Rabb. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. Yang pernah Nabi Muhammad yang cinta dengan Nabi Muhammad belajar. Emang susah bu, awal susah, serius awal susah. Lama-lama belajar, oh ya kata Mas Yuman, astagfirullahaladzim, sifat dulu, tahan amarah dulu. Jadi langsung jangan hajar, langsung dia awas, langsung ditemani, langsung marah. Jangan. Istighfar, astagfirullahaladzim, anak marah, ya namanya anak ibu. Saya juga sama, tahan amarah. Ya, kadang saya sama istri saya, ya, jujur bu ya, saya kadang amarah yang lebih besar daripada istri saya, ya, karena bapak. Tapi kadang saya, Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kadang saya sampai ketika anak saya nangis, saya sampai udah diam saja saya, karena saya kalau jalan, jujur nanti saya dosa melukai semuanya. Saya diam istri saya, yang mengurusi. Kadang ketika nggak mau sama istri baru saya turun tangan gitu kan. Artinya apa? Ketika kita disakitin pertama astagfirullah, tahan amarah. Ketika sudah tahan amarah, wal'afina anillah, langsung maafkan. Astagfirullahaladzim, itu umat Nabi Muhammad. Ketika saya tidak rela, maka dia akan mendapatkan dosa di hadapan Allah. Saya tidak mau itu. Saya mau semua Nabi Muhammad masuk surga. Ya Allah, saya maafkan hamba tersebut. Nah, yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika sudah tahan amarah, sudah memaafkan, kasih hadiah bu. Wah, ini yang sulit. Yang terakhir ini sulit ini. Apalagi kalau masalah hadiah, gampang bu. Misalkan kita lagi susah rezeki, susah, aku mau beli duitku ya, kamu mau beli jajannya belum ada. Kalau ibunda belum punya rezeki, maka hadiah paling utama adalah doakan kebaikan. Doa ini hadiah pertama. Doakan kebaikan. Ya Allah, dia Nabi Muhammad, dia telah menjengkeli saya dan keluarga saya, dia fitnah saya, ya Allah, itu saya. Tapi hamba yang ikhlas, ya Allah. Dan karena mereka umat Nabi Muhammad, ampunilah ya Allah. Jadikan keesokan harinya dia adalah hamba yang sadar. Bila hidayah kesadaran hamba tersebut, ya Allah, saya ampuni ya Allah, saya ampuni. Itulah doa. Walaupun doanya agak cemberut, nggak masalah. Ya Allah, pas orang ini
Iya Bu, saya pernah lah salah itu, pernah sedikit cerita juga. Saya juga usaha saya sembahkoan. Ya kan, saya pernah ditolimi orang, ditipu orang, itu kurang lebih hampir 25 jutaan. Saya ketipu. Ya namanya orang ketipu makan gimana kan, jengkel kan namanya. Kalau ya Allah, astagfirullah, langsung saya ingat ilmu itu, harus ingat ilmu apa, ingat ilmu. Kalau nggak ingat ilmu percuma, itu akan menontak dan astagfirullahaladzim. Ya awalnya jengkel, astagfirullah. Pulang dari rumah istighfar banyak, saya doakan di malam hari. Ya Allah, mungkin ini sudah jalan takdirmu, dan mungkin ini adalah kesalahan saya, dan ini hikmah saya, dan saya bisa kedepannya belajar lagi lebih baik. Tapi hamba mohon ya Allah, jangan siksa orang yang nipu saya ya Allah, dan berilah hidayah orang tersebut. Jangan jadikan keesokan harinya tidak menipu banyak orang lagi ya Allah. Ketika saya mendoakan seperti itu di malam hari dengan Islam, demi Allah langsung dari saya tidak akan merasa jengkel sama sekali. Udah dilupakan, udah. Dan di saat itulah Allah memberikan yang sungguh sangat dahsyat, luar biasa. Usaha saya tambah laris. Alhamdulillah, untungnya lumayan. Pokoknya luar biasa. Bukan cuma rezeki ya, alhamdulillah diberikan anak dan sebagainya, anaknya pintar dan sebagainya. Dan semua ada hikmah. Ya, kalau ibu nggak bisa kasih hadiah tuh aku pegang. Doa bu enak, sumpah bu enak, demi Allah enak tuh aku pegang tuh enak. Bahkan kalau ibu nggak punya bahan doa kepada Allah, nggak punya nih bahan doa, aduh aku mau doa apa, bingung ya. Doakan orang yang suka tolim dengan kita. Ada orang ini yang fitnah saya, udah fitnah saudara saya, fitnah anak saya. Alhamdulillah saya punya bahan doa. Ya Allah, di malam hari doakan. Indah, wah indah. Hati bersih nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Aina mutahabbuna bi jalani, mana hamba-hamba Allah yang hidup di dunia itu penuh cinta. Sini akan dipanggil oleh Allah, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan disitulah orang yang penuh cinta maka akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja bisa kami sampaikan Bu. Ampun ya, nanti kita lagi tak coba di jam 11 oleh acara. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa agar kita semakin diberkahi oleh Allah di bulan Ramadan ini. Yang punya salah semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik daripada bulan-bulan Ramadan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآزنا ولا تسر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah, kami mohon ya Allah, di tempat ini ya Allah, yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang berkumpul di depan ini, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kami amat sangat banyak ya Allah, dan Engkau yang lebih tahu dosa kami, maka ampunilah segala dosa kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini ya Allah menjadi muqaddimah telah bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon ya Allah, tata hati kami, bersihkan segala penyakit hati kami ya Allah di bulan mulia ini ya Allah, di bulan yang penuh kemuliaan, yang penuh keistimewaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang punya dosa ampunilah kami ya Allah. Apapun dosa kami ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang ada di tubuh anggota tubuh kami ampuni ya Allah. Dari mulai mulut ini ya Allah pernah menggunjing tetangga kami, pernah menghibah, pernah mengatakan kata-kata yang kotor, maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa mulut ini, dosa lisan ini ya Allah. Dan mata ini ya Allah pernah melihat yang haram, mata ini pernah melihat yang haram, maka ampunilah dosa mata ini ya Allah. Telinga kami sering mendengar ya Allah perkataan-perkataan
kesehatan yang tidak baik. Tukar ya Allah mendengarkan hibah ya Allah, dan kami tahu hibah dosa. Ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, ampunilah dosa telinga kami ya Allah, dan kami mohon ya Allah, ampuni juga dosa kaki kami ya Allah. Kami pernah melangkah di tempat yang haram, kami pernah melangkah di tempat yang haram, maka ampunilah segala dosa kaki kami ya Allah. Yang terakhir, ampunilah dosa tangan ini ya Allah. Tangan ini pernah memukul anak kami, tangan ini pernah mengambil hak tetangga kami, pernah mengambil hak saudara-saudari kami, pernah mengambil hak ibunda kami, pernah mengambil hak suami kami. Maka kami mohon ya Allah, ampunilah dosa tangan ini ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah di saat kami masih berlumuran dosa. Maka kami mohon di tempat yang mulia ini, di bulannya yang penuh mulia ini ya Allah, ampunilah seluruh dosa anggota tubuh kami ya Allah. Ampunilah seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Jadikan seluruh anggota tubuh kami untuk menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Dan panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur guru kami ya Allah, wabil khusus Ustaz Ati-Ati Allah ya Allah, dan ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur ibunda kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki ya Allah, ampun. Yang sempit rezeki ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah. Yang lagi banyak hutang kami mohon ya Allah, Engkau yang memiliki rezeki di dunia ini, Engkau sebaik-baik memberi rezeki, maka mudahkanlah kami untuk membayar hutang tersebut ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berilah rezeki kami yang cukup halalan dan barakah, yang cukup halalan dan barakah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang haram, jauhkan kami dari rezeki yang riba. Jika di antara kami pernah memakan rezeki yang haram, maka ampunilah ya Allah, maka ampunilah ya Allah, maka ampunilah ya Allah. Jika di antara kami Allah masih ada yang mencari rezeki yang haram, maka kami mohon ya Allah, ampunilah hamba tersebut ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jadikan keesokan harinya ya Allah mendapatkan rezeki yang halal. Jauhkan, hilangkan dari rezeki yang haram ya Allah. Wabil khusus riba ya Allah, riba ya Allah, riba ya Allah. Jauhkan itu semua ya Allah dari kami, riba ya Allah. Sungguh jika kami melakukan riba, maka semua ibadah kami tidak akan Kau terima ya Allah. Maka jauhkan kami dari riba ya Allah, jauhkan kami dari riba ya Allah, jauhkan kami dari riba ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, di majlis ini ya Allah, yang lagi sakit sembuhkan ya Allah. Yang lagi sakit orang tuanya sembuhkan ya Allah. Yang lagi sakit anaknya sembuhkan ya Allah. Angkat segala penyakitnya ya Allah, dan berilah kesabaran orang-orang yang merawat sakitnya ya Allah. Yang merawat sakitnya ya Allah, berilah angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika di antara kami anak-anak kami yang bandel belum mau sholat ya Allah, anak kami yang pertama, anak kami kedua, atau anak kami yang lainnya ya Allah, kami mohon ya Allah, berilah hidayah anak kami. Jangan siksa anak kami, jangan siksa anak kami ya Allah. Jadikan anak kami keesokan harinya menjadi ahli sholat, menjadi ahli puasa, menjadi ahli baca Quran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, hajat yang terakhir ya Allah, hajat kami banyak sekali ya Allah. Bahagia kami di dunia dan di akhirat. Cintailah kami di dunia dan di akhirat. Cintailah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, hajat kami tidak bisa kami ucapkan satu-satu, dan Kau yang lebih tahu hajat kami, maka kabulkanlah segala seluruh hajat kami ya Allah. Dan hajat terakhir kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman Islam ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Dan di saat Engkau ingin mencabut nyawa kami, maka mudahkan hati dan lisan ini untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya kami miliki ibu, ibunda. Semoga suatu hari next time semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi, belajar bersama, dan semoga senantiasa kita diberi umur panjang oleh Allah, istiqamah dalam hal kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.